Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Siswa-siswi yang senantiasa dibanggakan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sifat unsur dalam sistem periodik unsur. Di materi sebelumnya, Bapak sudah menerangkan tentang tabel periodik unsur. Dalam tabel periodik unsur, maka unsur-unsur ini dikelompokkan secara besar. Ada periode, itu yang letaknya mendatar atau deret, sedangkan golongan yang letaknya menurun atau kolom. Kalau periode ini ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, golongan ada golongan 1A, 2A, nah ini 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Nah, ini golongan B atau transisi. Nah, sistem Amerika menyebutkan golongan itu ada golongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, kembali lagi, periode itu unsur-unsur dalam satu deret. Misalnya, nanti di sini adalah periode 1, ada H dan HI. Periode 2 ada periode. Nah, periode 3 itu ada NA, NG, AL, SI, PS, CL, AR. Nah, dalam periode 3, nomor atom itu naik secara berurutan dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini dalam periode. Nah, nanti sifat unsur dalam periode itu biasanya dinyatakan dari kiri ke kanan. Sekarang, tadi dalam periode, maka kita melihat berikutnya adalah dalam golongan, satu golongan. Nah, dalam satu golongan biasanya dari atas ke bawah. Nah, ini sambil contoh golongan 2A. Golongan 2A itu ada BE, MG, CA, SR, BA, RA. Nah, biasanya kalau mengajar secara offline, saya golongan A ini harus hafal. Semua siswa yang belajar kimia harus hafal. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Kita buat kalimat sehingga lebih mudah. Misalnya golongan 2A, beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Nanti itu berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba radium, dan Ba barium, Ra radium. Nah, bagaimana kalau misalnya golongan 1? Ya silakan nanti dibuat kalimatnya. Misalnya, hari libur nanti kami rombongan cari sepatu Prancis. Itu misalnya golongan 2A, pakai kalimat yang lain boleh, pakai bahasa daerah Pak boleh, yang penting kalian menghafal. Misalnya bebek, mangan, cacing, seret banget rasanya. Ini cara mengingat golongan A. Nah, sifat golongan A, ini nomor atomnya naik. Misalnya dari 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87. Tapi naiknya tidak secara berurutan, berbeda dengan periode tadi. Ini sifatnya. Nah, nanti kita ambil contoh. Misalnya, nanti yang akan kita pelajari yaitu adalah unsur-unsur atau sifat unsur dalam sistem kependudukan. Itu ada jari-jari atom, kemudian ada keelektronegatifan, kemudian ada energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron. Nah, ini ada tambahannya misal logam dan non logam, kemudian kereaktifan. Jadi paling tidak di kelas 10 ini harus mengenal 4 ini, jari-jari atom, keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron. Sekarang yang pertama yaitu tentang jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa? Kalau kalian mengenal jari-jari, apalagi sekarang musim sepeda, itu jari-jari itu kan ada di sepeda itu. Nah, di ban itu atau di roda itu adalah jari-jari. Jari-jari itu jarak dari inti atom sampai ke elektron yang terletak pada kulit terluar. Pada kulit terluar itu misalnya ini intinya, nah ini elektron yang terletak pada kulit terluar. Kulit itu ada kulit K, ini kulit K, kulit L, kulit M, N, O, P, dan seterusnya. Jadi kalau semakin banyak kulitnya, maka jari-jari akan semakin panjang. Makanya di sini bahasanya hubungannya, di sini hubungannya dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom akan semakin kecil.
Kenapa? Karena jumlah kulitnya sama. Kulitnya tetap sama, lingkarannya sama, tetapi muatan intinya makin besar. Sehingga gaya tarik inti terhadap elektron makin kuat. Kulitnya itu makin mengecil. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari makin besar. Kenapa? Karena jumlah kulitnya bertambah sehingga lingkaran ini akan makin bertambah. Ini lingkarannya makin bertambah, maka LI, NAK, RB makin besar dari atas ke bawah makin besar sehingga jari-jarinya makin bertambah panjang. Ini berkaitan dengan jari-jari. Nah, ini ada contohnya, misalnya dalam satu periode ada LI, BE, BC. Ini semuanya periode 2, tapi yang membedakan adalah golongan ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A. Nah, ini elektronnya yang berbeda. Ini 1, elektron ini 2. Ini 2 tambah 1, 3. 2 tambah 2, 4. Terletak dalam satu periode yang berbeda adalah jumlah elektron terluar. Sehingga jari-jarinya semakin berkurang. Kemudian yang berikutnya, ini dalam satu golongan. Misalnya BE, MG, CA. Golongannya sama, tapi periodenya berdua. Dari atas ke bawah, golongannya sama, sedangkan periodenya meningkat, maka lingkarannya akan semakin banyak. Jadi ada kalau 1 itu K, L, M, N, maka jari-jarinya semakin panjang. Kenapa? Karena lingkaran-lingkarannya semakin banyak. Nah, ini kalau ini kan hanya ada 2. Kenapa? Karena kulitnya ada 2. Kalau kulitnya 3, berarti lingkarannya ada 3. Kulitnya 4, lingkarannya ada 4, dan seterusnya. Sehingga jari-jarinya dalam satu golongan semakin panjang. Kemudian sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi itu apa? Energi minimum yang dibutuhkan suatu atom untuk melepaskan elektron valensi dalam wujud gas sehingga membentuk ion positif. Jadi misalnya di sini Li, L ini elektron valensinya hanya 1. Karena hanya 1, maka Li melepaskan. Karena dia melepaskan elektron, ini netral kan, nah, sehingga dia bermuatan positif. Jadi ini yang dinamakan energi ionisasi. Kemudian bagaimana hubungannya? Oh, ternyata dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi makin besar atau makin bertambah. Kenapa? Karena muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat, dan elektron terluar sulit lepas. Nah, sehingga energi ionisasinya itu makin besar untuk melepaskannya. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil karena jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti makin lemah. Itu energi ionisasi. Sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga itu adalah afinitas elektron. Apa itu afinitas elektron? Energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom tadi menerima elektron valensi dari atom lain sehingga membentuk ion negatif. Ini energi yang dihasilkan, ya, bukan energi yang dibutuhkan. Kalau energi yang saya tadi energi yang dibutuhkan, energi yang dihasilkan. Nah, ini contohnya, misalnya F ini menjadi ion negatif karena F menerima elektron sehingga menjadi ion negatif. Pilihan negatif positif, kemarin waktu ion sudah saya terangkan. Kalau elektron valensinya itu lebih dari 4, maka dia akan menjadi ion negatif. Kalau kurang dari 4, menjadi ion positif. Nah, sehingga hubungan dalam sifat keperiodikan afinitas elektron itu seperti ini. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Karena muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron makin kecil karena jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan inti makin lemah. Sehingga dalam satu periode bertambah, dalam satu golongan dari atas ke bawah makin berkurang. Kemudian sifat yang keempat, keelektronegatifan. Apa keelektronegatifan? Kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan ion. Keelektronegatifan tadi, nanti keelektronegatifan ada tabelnya, ada nilainya.
Nah, berapa nilai keelektronegatipan H hidrogen 2,1, 0,7. Ya, ini nanti dalam ikatan akan kita pelajari lagi. Nah, kemudian bagaimana sifat unsur tadi? Sifat unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatipan makin besar karena muatan inti bertambah, tarikan inti makin kuat. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatipan makin kecil karena jumlah kulit bertambah, jari-jari makin besar, tarikan makin lemah. Kemudian sifat yang kelima yaitu logam dan non-logam. Apa itu logam? Logam itu ciri-cirinya konduktor. Konduktor itu menghantarkan panas atau menghantarkan listrik. Warnanya mengkilap, kemudian keras dan ulet atau dapat juga ditempa atau dibentuk. Kalau non-logam itu non-konduktor atau istilahnya isolator. Kemudian non-konduktor, titik didih dan titik lelehnya rendah. Nah, bagaimana sifat-sifatnya? Dalam satu periode dari kiri ke kanan sifat non-logamnya bertambah. Jadi kalau di sini logam-logam, metaloid, maka di sini adalah non-logam. Sedangkan dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah, maka logam kuat itu akan ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah kereaktifan. Apa itu kereaktifan? Bergantung pada kecenderungan melepaskan atau menerima elektron. Jadi unsur reaktif itu tidak bisa ditentukan secara sifat umumnya itu. Tapi unsur-unsur reaktif itu secara umum akan seperti ini. Kereaktifan bertambah itu kalau dalam satu periode unsur yang di ujung sini reaktif, ujung yang di sini adalah reaktif. Kenapa? Karena di sini reaktifnya positif, ini reaktifnya negatif. Kecuali nanti ujung paling pinggir itu adalah gas mulia, tidak reaktif. Kereaktifan menurun kemudian bertambah. Ini dalam satu dalam satu periode. Gas mulia, gas yang tidak reaktif. Kenapa tidak reaktif? Karena elektron valensinya itu sudah stabil. Jadi 2, 8, 8, 8, dan semuanya 8. Itu yang dinamakan gas mulia. Jadi materi kita pada minggu ini itu adalah sifat-sifat unsur dalam sistem periodik. Sifat unsur dalam sistem periodik tadi apa? Nah, ini secara umum akan Bapak ulang kembali. Jadi ada yang pertama itu adalah jari-jari atom. Ini jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom tadi? Jarak inti ke elektron terluar. Dari atas ke bawah makin besar, dari kiri ke kanan makin kecil. Elektronegatifan dari atas ke bawah makin kecil, dari kiri ke kanan makin besar. Energi ionisasi sama. Dari atas ke bawah kecil, kiri ke kanan besar. Afinitas elektron sama, atas ke bawah kecil, kiri ke kanan besar. Logam non-logam, kalau dari kiri ke kanan sifat non-logamnya bertambah. Dari atas ke bawah sifat logamnya bertambah. Kalau kereaktifan ini tidak bisa ditentukan secara langsung. Unsur-unsur reaktif itu unsur-unsur yang mudah bereaksi. Mungkin itu saja materi kita pada minggu ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Salam.